Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak sekalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar sehat Pak. Sehat Luar Pak. biasa. Biasa. Pak. Allahu Tetap Akbar. semangat. Allahu Akbar. Tinggal Allahu Akbar. Baik, anak bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan bersyukur itu kita senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesehatan dan kesempatan kita bertemu di pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang-orang yang senantiasa membaca selawat, maka nanti di akhirat akan mendapatkan anak Ustaz Khairil mendapatkan apa? Syafaat, Pak. Syafaat. Syafaat. Bagus sekali. Tolongan, Syafaat. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita cek ya kehadiran kita. Ketua kelas Ridwan, kira-kira siapa yang hadir teman kita? Hadir Ketua semuanya kelas? Pak. Hadir semua ya? Pak. Hadir Sudah semuanya. Pak. Elva Baik, sakit hadir Pak. Ada yang sakit, Pak? Elva Pak. Oh, Elva sakit. Kalau sakit kita doakan ya, kita doakan semoga cepat sehat dan kembali bergabung dengan kita di sekolah ini. Baik, kemudian kita berdoa. Ya, kita minta ketua kelas memimpin ya, tapi semuanya mengikuti. Karena doa ini kan untuk kita semua. Silakan Ridwan memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Ista'ib. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Ridwan yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, nama Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita sebelumnya adalah terkait dengan sifat Allah. Nah, ini Bapak mau tanya satu kepada anak Bapak Nasbi Jamal. Ya, Pak. Bapak, coba sebutkan satu saja sifat wajib Allah. Kira-kira apa? Masih ingat pelajaran kita? Satu, wujud, Pak. Wujud ya? Ya, Iya. Pak. Wujud artinya apa, Ridwan? Pak, ada. Allah itu ada Pak. Allah itu ada. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian ada juga sifat mustahil, ya kan? Sifat mustahil dan juga ada sifat jaiz Allah. Baik, anak Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi lupa ya. Lanjut kita masuk kepada slide berikutnya, intinya hormat kepada orang tua, ya. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan maksud makna hormat dan berbakti kepada orang tua. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan cara hormat dan berbakti kepada orang tua, dan peserta didik mampu menjelaskan hikmah hormat dan berbakti kepada orang tua. Nah, ini diantara tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian ada pertanyaan yang mesti kita coba jawab ya. Silakan ini Pak, Ananda Ade. Ananda, sehat Ananda Ade? Agak kurang sehat Pak. Kurang sehat, tapi bisa menjawab juga ya. Dicoba stek-stek Pak. Dicoba. Harus dicoba ya. Ya, Apa Pak. yang Ananda ketahui tentang hormat kepada orang tua? Kira apa hormat yang kepada orang tua itu wajib Pak. Wajib ya? Iya Pak. Di mana dapatnya kata-kata wajib menghormati orang tua? Iya Pak, karena salah satu tanda bakti kita kepada orang tua itu Pak, perintah Ya. dari Allah Pak. Iya. Berarti ada di dalam Al-Quran Pak. Ya. Yang kedua, ini kita minta anak Bapak Fitra Yani hadir. Izin tadi ya?
Nah, soalnya apakah Ananda pernah mendengar tentang kisah Uwais Al-Qarni? Pernah, Pak. Oh, pernah hadir ya. Apa bisa diceritakan secara ringkas saja, Anda? Uwais ini adalah seorang pemuda yang sangat soleh, Pak. Ya, dia sangat menyayangi. Ya, ya. Oke, Ah, oke, terima kasih. Nah, nanti ya, untuk Pak. lebih paham kita dengan kisahnya, Bapak sudah membuatkan menampilkan nanti video rekaman, tapi bukan seluruhnya, hanya potongan saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, baik, kita kita simak dulu videonya. Nah, ini videonya. Suaranya nggak keluar apa? Tidak keluar, Pak. Nggak ada keluar suaranya, Pak. Oke. Pengaturan. Janganlah kau. Mana Pak Usni ini, Pak? Muncul. Hilang dari apa? Oh, hilang sinyal ya? Hilang nggak ada Pak. Ini nampak lagi. Oh, putus sinyalnya, Pak. Terputus beliau Pak. Oh, terlempar. Iya Pak. Oh iya. Wise menjawab, surga cukup lagi. Ada.
Baik, Bapak Ibu, anak Ustadz yang berbahagia. Jadi ada pertanyaan dari apa nih video yang kita tampilkan. Ini kita minta Ridwan bisa memberikan pendapatnya tentang apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari video tadi. Ya, silakan Ridwan. Mungkin ada satu atau dua mungkin. Dari video itu Pak, Uas sangat menghormati ibunya Pak, sangat sayang kepada ibunya Pak. Ya, terima kasih Ridwan. Kemudian ini dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjadi dalil ya, dalil tentang bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kita minta nih Ananda Rifanda. Ananda Rifanda, Ya Pak. bantu teman-teman kita membaca surah Al-Isra ya, ayat 23. Nah, silakan Ananda Rifanda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله Wallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Safril. Nah, ini ada arti dari ayat ini. Bantu teman-teman kita memahami arti dari ayat ini. Silakan Ananda Safril. Ya Pak, Ya, artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya berusaha dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya yang baik. ya, terima kasih Ananda Safril. Ini Ya, dari Pak. ayat ini bisa kita simpulkan bahwa mengatakan kata-kata saja itu tidak dibolehkan ya. Apalagi kalau kita bertindak kasar atau melakukan hal-hal yang menyakiti baik hatinya maupun fisiknya. Nah, dari kisah Uwais Al-Qarni tadi, itu dia mampu menggendong ibunya dari kampung halamannya menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, masih adakah anak-anak yang seperti itu sekarang yang begitu perhatian dan hormat kepada orang tuanya? Ada kira-kira Ananda Ade anak-anak seperti itu sekarang? Tidak ada, Masih Pak. adakah? Tidak ada Pak. Sulit mencarinya, sulit Sulit, Pak. mencarinya. Makanya di akhir tayangan itu dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini namanya melambung di langit, ya kan, tinggi nilai. Tapi sebetulnya dia tidak dikenal orang. Nah, itu tanda orang yang memang ibadahnya sangat luar biasa. Artinya kebalikannya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi kalau hormat berarti lawannya adalah tidak boleh durhaka. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat ini ada dalil hadis ya, hadis Rasulullah SAW. Silakan Ananda Fitrayeni. Nah, silakan dibaca hadisnya. Atau yang lain, Ade bisa Ade
Ananda Ade? Saya, Pak. Ya, ya Pak. Fitra ini ya. Oke. Silakan. Tadi izin ke kamar mandi ya. Lupa, Pak. Ya, Pak. Ya, Baru silakan. datang Pak, baru datang. Ya. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, ya. Langsung artinya, Nak. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka Allah Orang tua. terletak kepada murka kedua orang tua. Iya. Jadi makanya kalau kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan misalnya atau mau pergi kemana, kita harus diminta ridho orang tua. Kalau orang tua udah ridho, Allah akan membukakan jalan. Nah, terbuka jalan itu. Tapi kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua, maka Allah akan mempersempit gerak kita. Sehingga jalan-jalan yang mesti terbuka tidak akan kita dapatkan. Ya, terima kasih Ananda Fitra Yani yang telah berbagi dengan kita. Nah, kemudian juga ada dalil yang berkaitan dengan tradisi. Ya, di tradisi ini banyak itu. Ada tradisi Minang misalnya, Jawa atau apapun. Berbagai tradisi budaya di Indonesia juga mengajarkan pentingnya menghormati orang tua. Seperti memberi hormat dengan mencium tangan dan memanggil dengan sebutan yang penuh hormat. Baik, anak bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah cara menghormati orang tua kita. Pertama itu bertutur kata sopan. Lalu yang kedua, menghormati keputusan yang diambil oleh orang tua kita. Yang ketiga, menjaga hubungan baik. Nah, karena ada juga orang yang ada bertengkar. Malah dalam berita kita dengar ada orang yang membawa kasus orang tuanya ke pengadilan. Luar biasa. Ini na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga membantu pekerjaannya. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu. Nah, ini kita sebagai anak harus memperhatikan bagaimana orang tua kita itu bekerja sehingga kita bisa membantunya. Kemudian juga mendoakan. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, itu lebih diutamakan lagi. Kemudian membantu pekerjaannya, tidak berbuat durhaka, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang terdekat dari orang tua kita. Jadi jangan misalnya orang tua kita sudah meninggal, kita tidak datang-datang lagi ke rumah keluarganya misalnya. Itu tidak dibenarkan. Karena kita harus menjalin hubungan silaturahim. Baik, Bapak sekalian. Nah, ini hikmah. Nah, tolong dibantu baca Ananda Khairil. Ya, ada 3 hikmahnya kita hormat kepada orang tua. Silakan, Nak. Ananda Khairil. Iya Pak. Suaranya belum keluar sih. Hikmah menghormati orang tua. Ya. Satu, rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan keberkahan bagi orang yang menghormati orang tuanya. Ya. Yang kedua, ketenangan hati. Hati akan merasa tenang dan damai karena telah menjalankan kewajiban sebagai anak. Yang ketiga, keberuntungan hidup. Hidup akan dipenuhi dengan keberuntungan dan kemudahan karena mendapatkan ridho orang tua. Ya, terima kasih Ananda Khairil. Semoga kita semua juga termasuk orang yang hormat dan patuh kepada orang tua. Karena ada juga kisah, siapa yang ingat kisah di Minangkabau, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Malin kundang, Pak. Ya, Pak. Malin kundang, walaupun itu hanya sebatas fiksi ya. Tapi makna yang terkandung situ kan sangat luas, sangat bermanfaat gitu ya. Fiksi itu apa, Pak? Fiksi. Kesimpulan silakan dibantu Ananda Ade. Kesimpulan dari dan pesan utamanya. Silakan Ananda Ade. Dibacakan, Pak. Ya, dibacakan Ananda Ade. Iya, Pak. Kesimpulan dan pesan utama. Yang pertama, menghormati orang tua adalah kewajiban dan bentuk penghargaan yang tinggi. Ya. Yang kedua, dengan menghormati orang tua, kita mendapatkan ridho Allah, ketenangan hati, dan keberuntungan hidup. Ya. Yang ketiga, selalu ingat bahwa orang tua adalah sumber kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sudah, Pak?
Ya, terima kasih. Jadi orang tua kita itu adalah merupakan eh, yang sangat kita hormati, ya, sangat mempengaruhi keberuntungan, kebahagiaan, dan kehidupan kita. Makanya kewajiban berbakti kepada orang tua itu setingkat di bawah kewajiban mengabdi kepada Allah. Luar biasa. Baik, anak bapak sekalian, yang tadi kita sudah memberikan ya, ada apa namanya, diskusi tadi, ada yang mengirim ke bapak tadi ada apa, puisi. Nah, ini minta kepada Pak, Fitra boleh Yeni. bertanya, Pak. Boleh, silakan sebelum kita lanjutkan. Ya, Pak. Ya, Sapril, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ada kawan diantarnya ke sekolah di amanyo, Pak. Tuh. Tiba di tampik pagar sekolah disuanya amanyo capek-capek pulang, Pak. Tu Pak Malunya. hanya tu Pak Malawan yang nama tu, Pak. Itu unik. Ini pertanyaan sangat bagus nih. Ini dikasih bintang nih. Oh, dapat ya, bintang Pak. satu. Pak. Dapat bintang satu ya. Kumpulkan bintangnya, nanti kita nilai dengan apa poin. Ya. Kalau Ya, dapat Pak. bintang ini 10, dikasih 1 matahari. Alhamdulillah. Makasih, Ya. Pak. Sampai Ladiman ini dapat nih. 1 kumpulkan ya. Jangan Ya, sampai hilang. Pak. Ya. Karena ini susah nih membuatnya. Silakan, ada yang mau mengomentari? Ini adik kayaknya senyum-senyum nih. Ini ada nih yang mau disampaikan kayaknya. Silakan Saya adik. ingin dapat bintang, Pak, tapi saya nggak bisa jawabnya, Pak. Jawab aja dulu berapa bisa, dikasih bintang juga bisa ya. Silakan adik. Apa tadi, Pak? Diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Jadi ada anak yang diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Sampai di sekolah, orang tuanya ini disuruh cepat-cepat pulang. Gimana tuh? Gimana sikap anak tadi? Itu maksudnya ditanyakan. Sikapnya salah itu, Pak. Salah. Kenapa salah? Ya, bagaimanapun juga, Bapak, orang tua itulah harus jadi nomor 1 di hati kita, Bapak. Iya. Itu ya, aja. Itu saja, Pak. Ya. Baik, walaupun jawabannya itu tetap itu dihargai ya. Bapak kasih bintang 1 juga. Alhamdulillah. Terima kasih, silakan Bapak. kumpulkan. Ini ada tali ya, gantung nanti di kamarnya. Sampaikan ke mamanya atau papanya. Besok Ya, mau makasih, nambah Pak. bintang lagi. Iya, gitu Pak. ya. Makasih, Pak. Mudah-mudahan bisa ke matahari ya. Amin. Ajak papanya ke matahari. Kan? Iya, Pak. Ada yang mau menambahkan? Fitra Yeni. Pak. Elva Warni. Iya, silakan Elva Warni. Tapi kalau salah Pak jangan merang lah, Pak. Enggak, awan apa merah? Apa apa merah dah? Kalau bantu itu Pak, berarti anaknya mandiri tuh Pak, nya enggak nio diantar ditunggu-tunggu orang tuanya di sekolah tuh Pak. Itu Pak. Iya. Ini dikasih bintang 1. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Dari dapat bintang jawaban 1. ya, dari 3 jawaban itu memang bervariasi ya, tergantung dari sudut mana kita memandangnya, gitu kan? Boleh jadi disuruh pulang cepat, mana tahu ayahnya sakit di rumah, ya? Kan kita nggak tahu juga. Artinya sesuatu kita coba cari kebenarannya apa, itu mungkin. Jadi kita cari dulu kebenarannya, apakah ini benar atau salah, tentu sesuai dengan kondisi anak dan orang tua tadi. Ya, terima kasih anak Bapak, sangat luar biasa. Mau bintang lagi? Mau bintang lagi? Ada yang mau bintang? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang materi hormat kepada guru lagi. Ya, untuk ke minggu depan. Tapi sebelumnya ada tadi yang mengirim pesan ke Bapak tadi, dikasih kertas. Ada puisi tentang orang tua, hormat kepada orang tua. Fitra Yeni mana? Nggak izin kan? Masih hadir kan Fitra Yeni? Berarti dia ada Fitra Yeni. Ada Pak. Ya, Pak. Silakan Ya, Pak. bacakan apanya puisi yang dibuat tadi. Oke, baik Pak. Ya. Dalam setiap langkah yang kita pijak, ada bayang-bayang mereka yang tak pernah goyah dari peluh hingga air mata, orang tua, pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian, Pak.
Iya, dapat 2 bintang karena membuat puisi itu susah ya. Satu, 2, dapat 2. Kantongnya nanti Hadiahnya ada lagi, Pak. gambarnya. Hadiahnya, Pak. Hadiahnya dikumpulkan 1 bulan dulu, baru Iya, dikasih Pak. hadiah. Kalau langsung kasih hadiah kan terus Bapak tadi ya. Iya, Pak. Tekor apa aku? Gajian Bapak nanti dikeluarkan hadiahnya. Nah, baik. Terima kasih anak Bapak sekalian untuk hari ini cukup demikian. Nanti Bapak kirimkan tugas kelompok ya, karena waktunya sudah mencapai waktu istirahat. Maka kita tugas kelompok di hari lain kita buat. Bapak kirimkan nanti, diprintkan dulu, baru dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Baik, itu saja. Bintang kirim Pak. Bintang dikirim juga nanti, dicetak dulu ya. Pakai bintang kejora boleh, bintang apa lagi? Ya. Baik, anak Bapak sekalian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.